Zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan sepi, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup mandiri karena ayah dan ibunya telah pergi meninggalkannya. Toba dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh warga sekitar yang baik hati dan peduli padanya. Saat tumbuh dewasa, Toba memutuskan untuk hidup mandiri dengan mencari nafkah sebagai seorang pemancing. Setiap hari, ia akan pergi ke danau untuk memancing ikan yang hasilnya dijual di pasar. Namun, hidupnya sebagai pemancing tidaklah mudah. Seringkali ia pulang dengan tangan kosong. Bahkan jika beruntung, ia hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 ekor ikan yang sangat kecil. Hingga suatu hari, Toba mendapatkan seekor ikan yang bersisik emas yang sangat langka. Dengan hati gembira, ia membawa ikan itu pulang ke rumah dan bersiap untuk memasaknya. Wah, kenyanglah aku malam ini. Tolong jangan makan aku. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Tolong jangan makan aku. Jangan makan aku. Ah, masa iya suara itu dari ikan ini? Apa aku hanya berhalusinasi? Sudahlah, aku tidur saja. Hari demi hari berlalu, kehidupan Toba berubah drastis. Ia selalu bangun pagi dalam keadaan kenyang dan bahagia, tetapi hatinya gelisah. Siapa yang berbaik hati memasakkan makanan lezat untuknya setiap hari? Bang, boleh ikut mancing bareng nggak? Bang, abang orang baru di sini. Heeh, abdi teh orang baru di dia. Nama abang siapa bang? Nami abdi teh Cecep, Kang. Bang, dari tadi ngomong bahasa apa sih? Oh, abdi. Saya teh pakai bahasa Sunda. Oh, abangnya orang Sunda. Sundanya bagian mana bang? Iya, Kang. Orang di Sukabumi. Wah, jauh juga ya bang. Enggeus ah. Saya duluan ya, Kang. Oh iya bang. Akhir-akhir ini setiap hari selalu ada makanan di rumah dan selalu hangat. Siapa yang diam-diam memasak makanan untukku? Aku merasa tak pernah meminta bantuan, tapi ada saja yang memasak untukku. Aku jadi penasaran, apa aku pulang lebih awal saja ya? Biar aku tahu siapa yang selalu memasak untukku. Jalan menuju rumah, suasana mulai gelap. Toba berjalan perlahan dengan berhati-hati. Lampu rumahnya terlihat remang-remang dari kejauhan. Rasa penasaran itu akhirnya memuncak. Toba memutuskan untuk pulang lebih awal, ingin mengungkap siapa yang diam-diam memasakkan makanan untuknya. Dengan penuh tekad, ia melangkah menuju rumahnya. Di dalam rumah, terlihat seorang gadis sedang memasak di dapur. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada kilauan aneh di wajahnya. Toba tertegun melihat pemandangan itu. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya masuk rumahku tanpa izin. Dan kemana ikan emas yang kutangkap kemarin? Tunggu dulu. Jangan salah paham. Aku tidak berniat buruk. Kalau begitu, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan di rumahku? Sebenarnya, aku adalah ikan emas yang kau tangkap. Alah, jangan mengada-ngada. Bagaimana mungkin ikan bisa berubah menjadi manusia? Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi itulah kenyataannya. Aku adalah ikan yang kau tangkap. Sebenarnya, aku adalah manusia yang dikutuk menjadi ikan. Tapi karena kebaikanmu yang tidak memakanku, aku bisa berubah kembali menjadi manusia. Kalau benar begitu, coba buktikan. Berikan aku alasan untuk bisa mempercayaimu. Aku tidak bisa. Tapi, tidakkah kamu merasa aneh? Siapa yang memasakkan makanan untukmu setiap pagi dan malam? Apakah selama ini kamu tidak menyadari keberadaanku? Kata-kata gadis itu menggema di hati Toba. Meskipun sulit untuk dipercaya, ia merasa ada kejujuran dalam setiap ucapan gadis itu. Baiklah, aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku akan mencoba mempercayaimu. Sejak saat itu,
Toba membiarkan gadis misterius itu untuk tinggal bersamanya. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah takdir besar menanti mereka. Hari demi hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Dalam kebersamaan itu, cinta mulai tumbuh di antara mereka. Suatu hari, di bawah langit biru yang cerah, Toba memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku selalu penasaran. Aku tidak tahu nama kamu. Bolehkah aku tahu? Namaku Mina. Dan kamu Toba kan? Benar, tapi bagaimana kamu tahu namaku? Ketika aku masih menjadi ikan, aku sering mendengar orang-orang di desa menyebut namamu. Sepertinya kamu cukup terkenal ya. Mina, aku ingin bertanya. Ada apa Toba? Aku sudah lama hidup sendiri. Bahkan sedari kecil, aku ingin ada seseorang yang mendampingiku hingga akhir hayatku nanti. Apakah kamu mau menjadi orang itu? Aku tidak tahu Toba, tapi aku merasa aman jika bersamamu. Aku mau menjadi teman sehidup sematimu, tapi kamu harus memenuhi syarat yang aku berikan. Syarat? Syarat apa? Kamu hanya perlu berjanji, jika nanti kita punya anak, kamu tidak boleh mengungkapkan asal-usulku kepada anak kita. Baiklah, aku bersedia, Mina. Percakapan mereka penuh dengan canda dan tawa. Waktu seolah berhenti, membawa mereka tenggelam dalam kebersamaan yang nyaman. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Toba dan Mina pun tiba. Pernikahan mereka dihadiri oleh warga setempat yang berbahagia atas pernikahan tersebut. Mina, aku merasa kamu adalah orang yang selama ini aku cari. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Maukah kamu menikah denganku? Toba, aku tidak menyangka hari ini akan datang, dan itu datang bersamamu. Akan kuarungi hidup ini bersamamu hingga tua nanti. Aku mau menikah denganmu. Warga pun datang untuk memeriahkan pernikahannya. Sinanggar
Beberapa bulan setelah pernikahan, rumah Toba kini terasa lebih hidup. Kehidupan Toba dan Mina dipenuhi kebahagiaan dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Setelahnya, bertahun-tahun pun berlalu. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang baik dan tampan. Suatu hari, Samosir pulang bermain dalam keadaan kotor dan bau. Melihat itu, Toba tak dapat menahan kekesalannya. Samosir, lihat dirimu. Kotor dan bau seperti ini. Cepat bersihkan dirimu dan masuk ke kamar. Iya, Pak. Abang, sabarlah, tahan amarahmu. Ingat, si Samosir itu anakmu. Iya. Dek, Iya, Bang. apakah selama ini kau bahagia menikah dengan abang? Tentu saja aku bahagia. Kenapa abang bisa bertanya seperti itu? Abang hanya ingin memastikan, karena ini tidak seperti kehidupan yang abang janjikan. Tidak, abang. Abang tidak perlu membuat janji apapun lagi. Buat adek, ini semua sudah cukup kok. Tapi bagaimana dengan keajaibannya? Keajaiban. Maksud abang Samosir? Iya, bagaimana jika abang tidak bisa menepati janji yang kita buat? Abang pasti bisa. Karena jika abang mengingkari janji itu, maka akan ada bencana besar yang akan menghancurkan desa ini. Percakapan mereka diakhiri dengan keheningan. Dalam diam, Toba dan Mina menatap bintang-bintang seolah mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di antara mereka. Saat matahari terbit, sinarnya perlahan menyinari rumah Toba, dan Mina sedang menyapu lantai, sementara Samosir baru saja bangun dengan mata masih mengantuk. Ibu, Bapak kemana pagi-pagi begini? Pagi-pagi sekali bapakmu sudah pergi ke Padepokan. Katanya di sana ada acara silat. Oh, Ibu, aku lapar. Sarapan apa hari ini? Di meja makan ada ubi. Kamu bisa sarapan dengan itu, Samosir. Ah, ubi lagi. Samosir anakku, jangan mengeluh. Walaupun hanya makan dengan ubi, kita harus tetap bersyukur, nak. Baiklah, Bu. Setelah sarapan sederhana, Samosir berlari ke rumah-rumah. Ia menuju lapangan untuk bermain bersama teman-temannya, dan Mina melanjutkan pekerjaannya di rumah. Lapangan di dekat desa, terlihat anak-anak bermain sambil bercanda. Samosir datang bergabung dengan teman-temannya. Mereka duduk di sisi lapangan sambil bermain dan berbincang.
Kalian tahu nggak? Apa? Tetangga rumahku bilang asal-usul ibunya si Samosir nggak jelas. Betul, ibuku juga bilang tidak ada warga desa yang mengenal ibunya Samosir. Tiba-tiba saja dia sudah menikah dengan ayahnya. Bahkan ada yang percaya kalau ibunya Samosir adalah jelmaan jin. Yang benar saja kalian. Mana mungkin ada hal seperti itu di sini. Kalian hanya mendengar gosip. Jangan bohong. Tidak mungkin ibuku seperti itu. Kalian sangat jahat. Tunggu Samosir. Kami tidak bermaksud seperti itu. Ah, sudahlah. Aku sudah tidak percaya lagi dengan kalian. Samosir yang merasa tersakiti pergi meninggalkan teman-temannya. Ia bingung dan terluka mendengar ucapan itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, benarkah ucapan teman-temannya? Sore hari, Samosir terus memikirkan apa yang teman-temannya katakan. Di perjalanan pulang, ia berpapasan dengan bapaknya. Kemana saja kamu? Sudah larut begini, baru pulang. Kenapa kamu tidak pernah mendengar kata-kata Bapak? Pak, apakah benar ibu adalah jelmaan jin? Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan tentang ibumu. Dasar anak durhaka. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Tidak, Pak. Saat bermain tadi, aku mendengar teman-teman bicara seperti itu. Alah, berhenti mencari alasan. Bagaimana mungkin warga desa tahu jika kamu adalah anak ikan? Kenapa kau mempermalukan keluargamu seperti ini? Ibu, Bapak, Bu. Ada apa Samosir? Kenapa kamu menangis seperti ini? Dan ada apa dengan bapakmu? Apa yang bapakmu lakukan padamu? Bapak bilang aku bukan anak manusia. Bapak bilang aku adalah anak ikan. Mina, aku minta maaf. Aku kilaf. Aku tidak sengaja mengatakan itu pada Samosir. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Diamlah Toba. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi darimu. Kau telah melanggar janjimu. Kamu seharusnya tidak memberitahu rahasia itu pada Samosir. Padahal kau sudah tahu akibatnya. Mina, kumohon. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kau sudah kehilangan aku, Toba. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku dan Samosir akan pergi. Mina mencari tempat yang sunyi untuk bertapa. Ia berusaha menenangkan diri. Namun, tak lama setelah itu, badai besar datang. Hujan deras dan petir menyambar dengan suara yang mengerikan. Para warga panik, berusaha berlari menyelamatkan diri, tetapi usaha mereka sia-sia. Air danau meluap dengan cepat dan menenggelamkan pulau itu dalam semalam. Setelah malam penuh bencana, desa itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah danau luas yang kelak dikenal sebagai Danau Toba. Dan dengan sebuah pulau kecil di tengahnya yang disebut Pulau Samosir. Puluhan tahun kemudian, legenda tentang Danau Toba terus hidup di tengah masyarakat. Kini, 4 anak muda datang untuk meneliti kisah tersebut, mengungkap fakta di balik legenda. Wow, this lake is very wet and gorgeous. Yes, this is indeed the largest in Indonesia. Many people say this lake was made because of broken promises. Is it true? How could that be? People believe that when there was a young man
who married a human incarnation of a goldfish, and they gave birth to a child named Samosir, which finally became the name of this island. After that, It is said that the young man broke the promise he had agreed to. The promise was not to call their child anak ikan. But that is the belief of local people. According to data, this lake was created by an ancient volcanic eruption around 74,000 years ago. Even though it's just a story, it's a good story because it teaches us not to break promises that have been agreed upon. Dalam setiap legenda selalu ada pelajaran yang dapat kita ambil. Kisah Toba dan Mina adalah peringatan bahwa janji bukanlah sekedar kata-kata, melainkan ikatan yang harus dijaga. Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya adalah simbol dari keindahan dan tragedi yang menjadi saksi bisu akan cinta yang diuji oleh kesalahan manusia. Mari kita terus menjaga kepercayaan, menghormati janji, dan menghargai cinta, karena itulah yang membuat kita menjadi manusia. Dan seperti air Danau Toba yang tak pernah kering, kisah ini akan terus mengalir dari generasi ke generasi, membawa pesan tentang tanggung jawab, cinta, dan pengorbanan. Entah kapan. Pagi cerah, suasana ceria, meski surya redup sinarnya. Malam telah pergi, hari pun berganti, ku nikmati hari yang indah ini. Hari baru menyapaku, semangatku takkan lagi. Senangnya hatiku untuk mencari ilmu bersama teman-temanku. Semua ku pelajari untuk bekal nanti menjalani hidupku ini. Dan ku gapai cita-citaku, buat tangga ayah ibu. Pagi cerah, suasana ceria, surya redup sinarnya. Malam telah pergi, hari pun berganti, ku nikmati hari yang indah ini. Hari baru menyapaku, semangatku takkan lagi. Senangnya hatiku untuk mencari ilmu bersama teman-temanku. Semua ku pelajari untuk bekal nanti menjalani hidupku ini. Dan ku gapai cita-citaku, buat tangga ayah ibu. Dan ku gapai cita-citaku, buat tangga ayah ibu. Rara, kamu kenapa? Udah selesai ngarangnya? Dikit lagi, Bu.